Pemirsa masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Pemirsa, kenaikan produksi batubara di Tiongkok telah menjadikan harga komoditas batubara dunia melanjutkan tren pelemahan hingga perdagangan kemarin. Lantas bagaimana pasar saham emiten pertambangan batubara merespon pelemahan tersebut? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Pernyataan China terkait kenaikan produksi pada Januari dan Februari lalu menjadikan harga batubara dunia melanjutkan penurunan di perdagangan kemarin. Adapun produksi batubara China mencapai 734,23 juta ton pada Januari-Februari 2023. Jumlah tersebut meningkat 5,8% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Peningkatan ini juga diiringi langkah China yang tidak akan membeli batubara kokas dari Australia secara besar-besaran karena masih lesunya industri dan mahalnya harga batubara kokas. Langkah ini membalik prediksi pasar yang semula meyakini China akan meningkatkan pemesanan batubara kokas dari Australia setelah mereka membuka embargo. Adapun sebelum embargo diberlakukan pada akhir 2020, rata-rata China mengimpor 30 juta batubara dari Australia atau sekitar 40% dari total impor mereka. Selain terdampak sentimen dari China, kebijakan baru Inggris juga membuat harga batubara melemah. Adapun Inggris berencana menutup pembangkit listrik batubara West Burton A di Nottinghamshire pada bulan ini. Sentimen tersebut menjadikan harga komoditas batubara pada penutupan perdagangan Rabu waktu setempat melanjutkan pelemahan. Harga batubara kontrak April di pasar ICE Newcastle ditutup di posisi $180 Amerika per ton atau jatuh 3,74% dan menjadi yang terendah sejak 20 Februari 2023. Tren penurunan harga batubara itu pun direspons negatif oleh saham-saham emiten pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia, di mana sampai dengan penutupan sesi pertama perdagangan hari ini, sebagian besar saham emiten batubara terkoreksi di atas 1%. Pelemahan yang dialami saham Adro Energi juga menjadikan emiten berkode saham Adro itu masuk dalam jajaran top losers pada perdagangan paruh pertama hari ini. Pelemahan yang terjadi pada saham-saham emiten batubara menjadikan indeks sektor energi melemah 1,95% di sesi pertama. Tak hanya itu, IHSG juga terus melemah meninggalkan level 6.600 dan terparkir di level 6.578,73 pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat siang ini. Sebagai gambaran, terakhir kali IHSG berada di level psikologis 6.500 yakni pada bulan Mei 2022 lalu. Berbagai sumber IDX Channel. Hingga penutupan perdagangan di sesi kedua, pemirsa saham-saham pertambangan batubara masih mengalami koreksi yang cukup dalam. Adaro ditutup melemah di 4,00%, ITMG di 1,85%. Tidak hanya batubara, emiten-emiten migas diantaranya ada Medco hari ini koreksi cukup dalam di 6,99% dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.